Jadi kalau hari ini Aiman kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu, percayalah bahwa banyak orang di luar sana siap untuk membela. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang cukup mengejutkan, di mana Aiman atau juru bicara TPN Ganjar dan Pak Mahfud itu didatangi oleh seseorang jam 12 malam, atau lebih tepatnya jam 12 malam kurang 10 menit atau 23.50 gitu ya. Didatangi oleh seseorang yang tidak dia kenal untuk mengirimkan satu surat panggilan polisi dari Polda Metro Jaya. Coba bayangkan, jam 12 malam didatangi oleh orang yang nggak kita kenal gitu. Ini jangankan orang yang nggak kita kenal gitu ya, keluarga kita aja datang jam 12 malam di depan rumah kita, itu kita udah deg-degan. Ada masalah apa ini? Kok sampai jam 12 malam masih datang ke rumah gitu kan? Ini orang yang tidak dikenal dan kemudian mengirimkan surat pemanggilan polisi. Ini maksudnya gitu ya, kenapa nggak bisa nunggu besok gitu kan? Kan tinggal beberapa jam lagi. Kan lebih enak datang pagi-pagi, selamat pagi, bisa sambil ngajak ngopi. Ini jam 12 malam gitu. Ini bagi saya, dalam kesimpulan saya, kalau ini mau ditanya sama siapapun silahkan gitu ya, ini menyerang psikologis seseorang. Karena kalau kita datang jam 12 malam ke rumah siapapun, itu pasti tidak menyenangkan gitu. Kita yang datang merasa nggak enak, yang didatengin juga pasti kaget. Ada apa ini? Jam 12 malam ini ada apa? Ya karena coba bayangkan gitu ya, rumah kita didatangi orang yang nggak dikenal. Dan habis itu dia memberikan surat panggilan polisi. Ini kan jelas tujuannya untuk menyerang mental yang bersangkutan gitu. Ya karena jam 12 malam, bayangkan keluarga kita lagi tidur gitu kan, tiba tok. Ada orang gitu, mending kalau GoFood gitu kan, kita tungguin. Ini orang nyampaikan surat gitu. Maksudnya, kalau setelah itu gitu ya, setelah kita mendapatkan surat, setelah Aiman itu melihat suratnya, ini adalah panggilan polisi, kan habis itu dia jadi kepikiran gitu, apakah habis ini akan ada orang datang lagi atau gimana gitu kan. Jam 12 malam gitu. Jelas itu sangat-sangat mengganggu. Jangankan datang ke rumah orang, kita ngajak ketemu orang jam 12 malam, itu kayaknya gila itu ya. Jangankan datang atau ngetok pintu di depan rumah, nelpon orang jam 12 malam, itu minta diomelin. Ya kecuali bos kita lah, bos besar bisa lah gitu. Tapi sebesar-besarnya bos rasanya nggak ada yang kemudian nelpon jam 12 malam. Ini orang nggak dikenal datang di rumahnya Aiman untuk menyampaikan surat panggilan dari pihak kepolisian. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah gaya intimidasi yang tujuannya untuk menyerang psikologis dan mental Aiman. Dan bagi saya ini mengejutkan karena cara-caranya itu sudah semakin vulgar gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan itu masih bisa diperdebatkan, seperti misalkan baliho dicopot katanya cuma digeser gitu kan. Sama lah kayak pohon-pohon di Monas itu yang ditebang-tebangin katanya digeser, disehatkan, sama gitu ya. Cuma ngeles ada dan cari-cari alasan gitu kan. Lalu kemudian ada aparat-aparat datang ke kantor PDI Perjuangan gitu ya dengan tujuan silaturahmi gitu ya, mendatangi rumah relawan Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya. Kayaknya itu sangat-sangat perhatian sekali. Tapi ya oke lah, itu masih bisa diperdebatkan dengan alasan, oh enggak kok, kita mendatangi semua pihak. Semua partai didatangi, semua rumah relawan didatangi, meskipun sebenarnya enggak. Dan ada juga yang sampai nyelonong masuk ke dalam kantor, katanya ngaku Intel beneran kayaknya gitu. Jadi itu kan sudah tidak sesuai gitu. Kalau tujuannya untuk memantau, harusnya nggak sampai masuk ke dalam. Memantau itu dari jauh gitu. Mana ada memantau dari dekat. Memantau di dalam rumah, di dalam kantor, kan sulit untuk kemudian kita simpulkan sebagai memantau atau tidak sesuai dengan tugas-tugasnya yang biasanya dilakukan selama ini gitu. Karena dengan cerita-cerita seperti ini sebelumnya, lalu kemudian muncul cerita Aiman yang didatangi jam 12 malam kurang 10 menit, ini menjadi satu rangkaian, menjadi satu cerita, satu kelompok
sekumpulan cerita yang bisa kita simpulkan bahwa ini memang tujuannya mengarah kepada intimidasi atau menekan psikologi orang-orang yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Maksudnya ya minimal biar takut atau minimal biar ngerem, biar nggak terlalu berkampanye, biar nggak terlalu bersuara. Mungkin itu tujuannya gitu, karena ya tujuan aslinya saya nggak tahu, silahkan tanya kepada yang bersangkutan. Tapi dari sini ini juga kemudian membuat kita jadi berpikir gitu. Ini sebenarnya negara ini mau dibawa ke arah mana gitu. Karena selain soal baliho yang diturunkan, soal Aiman yang didatangi oleh orang nggak dikenal jam 12 malam, orang yang dikenal sih, orang yang mengirimkan surat pemanggilan polisi gitu kan. Lalu kemudian ada juga cerita soal kepala-kepala desa yang dipanggil oleh pihak kepolisian gitu ya, yang dimintai keterangan soal dana desa. Ini kan ya maksudnya gini, kalau memang ada masalah, ada kasusnya, silahkan dipanggil. Ini nggak ada, cuma dipanggil aja untuk kemudian diminta klarifikasi dan pertanggungjawaban selama beberapa tahun terakhir. Ini kan maksudnya gitu ya, maksudnya untuk nakut-nakutin pada akhirnya gitu. Dan kebetulan yang dipanggil kepala-kepala desa itu di Jawa Tengah yang memang menjadi basis suara PDI Perjuangan. Dan ke depan kita bisa lihat, kita bisa mudah untuk menebak gitu ya. Mungkin selanjutnya kepala-kepala desa yang akan dipanggil oleh oknum-oknum atau aparat kita mungkin dari provinsi Bali atau dari provinsi Jawa Timur yang memang menjadi basis pemenangan Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau di Jawa Barat kayaknya aman tuh, kepala desanya akan aman aja gitu ya. Korupsi sebanyak-banyaknya pun kayaknya nggak akan dipanggil di sana. Lalu yang satunya yang mereka dukung korupsi pesawat bekas aja triliunan rupiah aja nggak dipanggil-panggil. Masa yang cuma dana desa 1 miliar aja dipanggil? Ya, tapi katakanlah ini kebetulan, katakanlah serangkaian cerita, sekelompok cerita ini hanya kebetulan belaka, tapi kenapa itu hanya menyasar satu titik yang sama, yaitu ingin melemahkan pendukung Ganjar dan Pak Mahfud. Orang-orang yang mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud selama ini itu kayaknya kerap kali mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan atau tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan standar biasanya gitu. Jadi dari sini cerita-cerita orang-orang yang diperlakukan seperti itu bagi saya itu justru akan membuat masyarakat jadi semakin muak gitu ya. Mungkin kepala desa itu kalau ditekan, diintimidasi, mungkin mereka akan diam. Tapi warga, masyarakat yang tanpa beban ini gitu ya, yang kita nggak punya dosa apapun kepada aparat gitu ya, yang kalaupun kita berdosa paling cuma nggak bawa SIM di jalan misalkan gitu ya, ini nggak ada alasan bagi mereka untuk takut atau ditakut-takuti. Ini adalah era baru, ini bukan era Orde Baru. Di era Orde Baru mungkin orang bisa ditakut-takutin, mungkin bisa diculik dan kemudian dihilangkan dengan tempo yang sangat-sangat singkat. Tapi ini di era media sosial. Kalau ada orang yang dihilangkan, maka tetangganya, teman-temannya akan bersuara lantang dan kita akan sama-sama memperjuangkan orang-orang yang diintimidasi dan orang-orang yang diancam-ancam itu. Dan inilah situasi hari ini yang seharusnya itu dipahami oleh siapapun termasuk pemerintah. Bahwa ini bukan era orang bisa ditakut-takuti. Ini adalah era, sebuah era yang kalau kita ditakut-takuti, kita bisa melawan. Jangankan yang salah gitu ya, jangankan yang benar gitu ya, yang salah aja bisa ngelawan kalau kemudian diperlakukan tidak benar. Jadi dari sejarahnya tidak ada rakyat Indonesia yang bisa terus-terusan diintimidasi atau diancam-ancam dan kemudian memilih untuk diam. Apalagi hari ini di era media sosial tidak ada ceritanya orang diam dan kemudian tidak melawan. Semua orang bisa melawan, bahkan dari pelosok-pelosok desa kita punya posisi yang sama, yang kalau kita berkomentar di era media sosial seperti sekarang, kita tidak peduli kamu itu punya harta berapa, kamu punya pangkat apa, kamu punya jabatan apa, gelarmu seperti apa. Orang-orang desa hari ini berani untuk berhadapan-hadapan melawan komentar siapapun terbuka di Indonesia. Jadi mau dia profesor, orang kaya atau siapapun, orang desa yang bukan siapa-siapa
Mereka berani untuk ngelawan gitu. Dan mereka ini selalu berpihak kepada orang yang diintimidasi. Jadi kalau hari ini Aiman kemudian mendapatkan perlakuan seperti itu, percayalah bahwa banyak orang di luar sana siap untuk membela. Kalaupun kita tidak bisa secara langsung berdampak kepada Aiman, tapi minimal di Februari mendatang kita pasti bisa memenangkan Ganjar Mahfud secara langsung tanpa 2 putaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.